Pernahkah Anda berpikir, apa sih faktor yang membuat orang-orang bisa hidup sehat sampai usia 90 tahun atau lebih, bahkan ada yang masih aktif dan bugar di usia 100 tahun? Apakah karena genetik atau gaya hidup mereka yang berbeda? Ternyata jawabannya bisa sangat sederhana. Semuanya dimulai dari pagi hari. Ya, bukan mitos. Banyak penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan di pagi hari bisa menjadi tanda kuat bahwa seseorang bisa hidup lebih lama. Bahkan dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Harvard T.H. Chan School of Public Health, ditemukan bahwa orang yang memiliki kebiasaan sehat sejak pagi hari cenderung hidup lebih lama, lebih bahagia, dan lebih terhindar dari penyakit kronis. Hari ini kita akan membahas 7 kebiasaan pagi yang sering dilakukan orang-orang yang hidup sehat dan panjang umur. Mereka bukan orang super, bukan juga biarawan yang tinggal di gunung. Mereka adalah orang-orang biasa seperti kita, tapi dengan pola hidup yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan umur dalam hari-hari meniti jalan usia emas dengan tubuh yang mulai menua. Bertemu kembali dengan saya Dr. Aiswah Dahlan di channel Nasihat Dokter. Sebelum kita mulai mengulas masalah-masalah kesehatan yang Bapak dan Ibu alami, bagi yang baru bergabung silakan pencet tombol subscribe yang berwarna merah di bagian bawah, agar Bapak dan Ibu selalu menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi video tips-tips kesehatan lanjut usia dari saya. Oh iya, jangan lupa untuk tinggalkan komentar dari mana Bapak Ibu berasal, agar saya dapat mengetahui seberapa jauh tips-tips kesehatan dari channel Nasihat Dokter dapat tersebar dan bermanfaat. Mari kita mulai pembahasannya. Oke, langsung saja kita masuk ke kebiasaan pagi yang pertama. Siapkan catatan Anda. Kebiasaan pertama yang sering dilakukan orang-orang berumur panjang adalah bangun di waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Mungkin Anda berpikir, itu sih mudah, tapi justru disinilah kuncinya. Tubuh manusia bekerja berdasarkan ritme sirkadian, yaitu jam biologis alami yang mengatur kapan tubuh harus tidur, bangun, makan, dan bahkan memperbaiki sel-sel tubuh. Jika Anda terbiasa bangun di waktu yang sama, tubuh akan menyesuaikan ritmenya dengan baik, sehingga hormon, metabolisme, maupun fungsi kekebalan tubuh pun bekerja optimal. Penelitian di Jepang yang melibatkan lebih dari 3.000 lansia berusia 90 tahun ke atas menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari mereka bangun di waktu yang konsisten, yaitu antara pukul 5.30 hingga 6 pagi. Apa dampaknya? Risiko terkena penyakit jantung menjadi lebih kecil, tekanan darah jadi lebih stabil, dan bahkan risiko demensia juga berkurang. Selain itu, ada hal yang sangat penting juga, yaitu kamu bisa memperoleh lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Bayangkan, jika kamu bangun pukul 5 pagi setiap hari, kamu punya waktu tambahan 2 hingga 3 jam dibandingkan orang yang bangun lebih larut. Waktu itu bisa digunakan untuk berolahraga, memasak makanan sehat, berdoa, meditasi, atau sekedar jalan kaki sambil menghirup udara segar. Jadi, jika ingin membangun kebiasaan yang membuat usia hidup lebih panjang, atur alarm dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Selain itu, jaga kekonsistenan. Tips kecil yang bisa kamu lakukan adalah hindari begadang atau tidur larut. Jangan langsung membuka ponsel saat bangun, luangkan waktu sekitar 5 menit untuk bernafas dalam dan bersyukur. Kita lanjut ke kebiasaan kedua yang juga sangat penting. Kebiasaan kedua yang terlihat sederhana namun memiliki dampak besar adalah minum air putih setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas apapun. Mengapa hal ini penting? Saat kita tidur selama 6 hingga 8 jam, tubuh tetap bekerja. Jantung terus berdetak, otak bekerja dalam fase mimpi, dan tubuh melakukan proses detoksifikasi. Namun, selama tidur itu, kita tidak meminum apapun. Akibatnya, tubuh akan mengalami dehidrasi ringan di pagi hari. Dehidrasi, meski ringan, bisa memberi dampak besar, terutama untuk lansia. Dehidrasi bisa menurunkan konsentrasi dan ingatan, memperlambat metabolisme, menyebabkan pusing atau lelah, bahkan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Orang-orang yang hidup lama di berbagai belahan dunia, seperti para centenarian di Okinawa, Jepang, atau Sardinia, Italia, biasanya memiliki kebiasaan minum segelas besar air putih di pagi hari. Mereka tidak menunggu sampai merasa haus, karena rasa haus adalah tanda bahwa tubuh sudah sangat membutuhkan air. Tapi bukan sembarang air, mereka memilih air hangat, air yang dicampur perasan lemon segar,
atau air dengan sedikit garam Himalaya atau madu untuk memperoleh elektrolit alami. Manfaat minum air hangat dengan lemon di pagi hari sudah terbukti secara ilmiah, seperti membantu proses pencernaan, meningkatkan metabolisme, menetralkan asam dalam tubuh, serta membantu hati dalam membuang racun. Dalam sebuah studi dari National Institute of Aging di Amerika Serikat, diketahui lansia yang rutin minum air putih pagi hari memiliki risiko penyakit ginjal yang turun hingga 30% dan risiko stroke yang turun hingga 20%, dibandingkan mereka yang jarang minum air setelah bangun tidur. Tips praktis yang bisa kamu lakukan adalah letakkan botol atau gelas air di samping tempat tidur sebelum tidur. Gunakan botol khusus yang menunjukkan takaran agar kamu tahu sudah minum cukup. Hindari juga langsung meminum kopi, teh, atau minuman berkafein sebelum minum air putih, karena bisa menyebabkan dehidrasi ringan. Dan satu hal lagi, minum air di pagi hari bisa memicu usus bergerak sendiri, sehingga memudahkan buang air besar dan mencegah sembelit. Ini sangat penting, karena sembelit adalah masalah yang sering dialami lansia. Bukan hanya cukup dengan sekali minum air putih di pagi hari. Dengan melakukan ini, Anda sudah maju satu langkah menuju hidup yang lebih sehat dan lama. Masih ada 5 kebiasaan lain yang sama pentingnya. Mari lanjut ke kebiasaan ketiga. Kebiasaan pagi ini sering diabaikan, padahal manfaatnya bisa langsung terasa, bahkan di minggu pertama. Kebiasaan pagi ketiga yang sering dilakukan orang-orang yang berumur panjang adalah bergerak tubuh secara rutin setiap pagi. Meski hanya 10 hingga 15 menit, banyak orang berpikir bahwa untuk sehat dan hidup lama, mereka harus berolahraga berat. Tapi kenyataannya jauh lebih sederhana. Yang dibutuhkan bukanlah olahraga berat, tapi konsistensi dalam bergerak setiap hari, terutama di pagi hari saat metabolisme tubuh mulai aktif. Berdasarkan berbagai riset, orang yang rutin melakukan aktivitas fisik ringan setiap pagi memiliki tingkat peradangan dalam tubuh yang lebih rendah. Peradangan kronis adalah penyebab banyak penyakit, seperti diabetes, hipertensi, stroke, bahkan kanker. Apa saja jenis aktivitas yang sering dilakukan orang yang sehat dan berumur panjang? Mereka tidak selalu lari atau angkat beban. Kebanyakan melakukan aktivitas ringan tapi rutin, seperti jalan kaki santai selama 10 hingga 30 menit, peregangan tubuh, stretching, tai chi, yoga ringan, membersihkan rumah, atau berkebun. Sebuah studi yang dilakukan National Institute on Aging di AS melibatkan lebih dari 2.000 lansia berusia 70 tahun ke atas. Mereka yang rutin bergerak ringan setiap pagi selama minimal 10 menit mengalami peningkatan kapasitas jantung dan paru-paru, perbaikan keseimbangan tubuh, serta penurunan risiko jatuh hingga 40%. Menariknya, penelitian ini juga menemukan bahwa lansia yang rutin melakukan peregangan atau jalan pagi memiliki kualitas tidur yang jauh lebih nyaman. Ini penting karena tidur nyenyak memperbaiki sel tubuh dan menjaga fungsi otak. Mengapa pagi hari yang paling cocok? Karena setelah tidur malam, otot tubuh kita dalam keadaan diam selama beberapa jam. Jika tidak segera bergerak, otot bisa kaku, sendi sakit, dan darah mengalir lebih lambat. Aktivitas ringan di pagi hari membantu mengalirkan darah ke otak dan jantung, serta memicu produksi endorfin, hormon yang membuat kita bahagia. Hormon ini meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil sepanjang hari. Ini juga berhubungan dengan suasana hati. Orang yang aktif di pagi hari cenderung lebih bersemangat, lebih termotivasi, dan stresnya lebih rendah. Semua hal ini saling terkait dalam menciptakan tubuh sehat dan umur yang lebih panjang. Tidak perlu terlalu rumit, cukup mulai dari hal sederhana. Putar musik favoritmu, lalu menari atau berjalan di tempat selama 10 menit. Lakukan 5 gerakan peregangan ringan, yaitu leher, lengan, pinggang, lutut, dan pergelangan kaki. Jika kamu suka beribadah pagi, tambahkan gerakan fisik ringan setelahnya. Ingat, tubuh kita dibuat untuk bergerak, bukan diam terlalu lama. Bahkan, pepatah Cina lama menyebutkan, air yang mengalir tidak akan membusuk. Begitu juga tubuh manusia. Jika terus digerakkan dengan teratur, kerusakan atau penyakit bisa ditunda bahkan dicegah. Jadi, mulai besok pagi, sebelum membuka HP atau menyeduh kopi, luangkan waktu untuk bergerak. Tidak harus sempurna, yang penting niat dan konsisten. Masih ada 4 kebiasaan pagi lainnya yang bisa membawa kita lebih dekat ke rahasia hidup sehat hingga usia 90 tahun ke atas.
Di segmen berikutnya, kita akan membahas salah satu hal yang sering dianggap sepele, tapi justru jadi penentu utama antara orang yang cepat tua dan yang tetap awet muda. Kebiasaan pagi keempat yang sangat penting dan menjadi penentu utama antara orang yang mudah sakit dan mereka yang sehat hingga usia 90 tahun lebih adalah sarapan dengan makanan berkualitas, bukan sekedar kenyang atau makan asal-asalan. Sarapan sering dianggap enteng, ada yang melewatinya, ada yang mengisinya dengan makanan instan berlemak atau tinggi gula. Padahal, apa yang kita makan di pagi hari menentukan energi, konsentrasi, dan keseimbangan metabolisme tubuh sepanjang hari. Orang-orang yang berumur panjang di berbagai belahan dunia, seperti Jepang, Italia, Yunani, hingga Amerika Serikat, memiliki satu kesamaan. Mereka tidak pernah melewatkan sarapan, dan sarapan mereka sangat sederhana namun bergizi. Apa saja yang mereka makan? Sebagian besar mengonsumsi buah segar seperti pisang, apel, atau buah berbiji seperti almond atau kenari, sayur rebus atau salad ringan, gandum utuh, oat whole grain atau roti gandum, teh hijau atau air hangat dengan lemon, serta sedikit protein dari telur rebus, tahu, atau yogurt. Pola ini disebut sebagai sarapan anti-inflamasi. Makanan yang dikonsumsi tidak menyebabkan peradangan di tubuh, tidak membuat gula darah melonjak tiba-tiba, serta kaya akan serat dan antioksidan. Penelitian dari European Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang rutin sarapan dengan tinggi serat dan rendah gula tambahan memiliki resiko penyakit jantung yang lebih rendah sebesar 25%, serta daya ingat dan fokus yang lebih baik. Sebaliknya, sarapan buruk seperti gorengan, nasi uduk dengan lauk berat, mie instan, kue manis, atau minuman kemasan berpahit gula bisa menyebabkan gula darah naik secara tiba-tiba, meningkatkan peradangan, dan membuat tubuh cepat lelah, mengantuk, serta lapar kembali dalam waktu 2 jam. Itulah mengapa orang yang memilih sarapan tidak tepat sering merasa energi menurun di tengah pagi hari sehingga cenderung minum kopi manis atau ngemil makanan tidak sehat untuk meredakan rasa lapar. Selain itu, sarapan sehat juga bisa membantu menurunkan berat badan secara alami. Lansia yang menjaga berat badan ideal memiliki resiko lebih kecil terkena diabetes tipe 2, nyeri sendi, hingga kesulitan bergerak di usia tua. Jadi, pola makan pagi bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang menjaga seluruh sistem tubuh bekerja secara optimal. Berikut tips sederhana untuk mulai membentuk kebiasaan sarapan sehat. Buat rencana makan malam sebelumnya, jangan menunggu lapar baru memilih makanan. Pilih makanan yang berwarna alami. Semakin beragam warna dari sayur dan buah, semakin tinggi nilai nutrisinya. Kurangi atau hindari gula tambahan, ganti dengan madu alami atau buah segar. Jika ingin rasanya manis, konsumsi perlahan dan kunyah dengan tenang. Hal ini membantu tubuh menyerap nutrisi dan memberi sinyal kenyang lebih cepat. Ingat, sarapan bukan soal jumlah, melainkan kualitas. Makanan sehat dan seimbang di pagi hari adalah investasi terbaik untuk menjaga tubuh tetap kuat, otak tetap tajam, dan pikiran tetap tenang. Di usia lanjut, kita akan lanjutkan ke kebiasaan kelima di bagian berikutnya, yaitu terkait kesehatan mental dan spiritual. Dua aspek penting yang sering terabaikan meski sangat berpengaruh pada umur panjang. Kebiasaan pagi kelima yang secara diam-diam memiliki dampak besar terhadap usia panjang adalah menyisihkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bersyukur. Mungkin terdengar sederhana, bahkan klise, tapi justru di sini letak kekuatan utamanya. Banyak orang berpikir bahwa kesehatan hanya tergantung pada fisik, makanan, olahraga, tidur, dan obat-obatan. Padahal, ketenangan jiwa dan pikiran adalah dasar dari tubuh yang sehat. Penelitian ilmu pengetahuan modern di bidang psikoneuroimunologi yang mempelajari hubungan antara pikiran dan sistem imun menunjukkan bahwa rasa syukur dan ketenangan batin bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan turunkan hormon stres seperti kortisol. Coba perhatikan orang-orang tua yang sehat dan hidup lama. Apa yang membedakan mereka dari sebagian besar orang? Mereka punya waktu khusus di pagi hari untuk duduk diam, berdoa, atau berzikir, membaca kitab suci, menulis jurnal, bersyukur, merenung hidup tanpa gangguan dari ponsel, berita, atau dunia luar. Ini bukan hanya soal agama, namun juga tentang menghubungkan diri dengan kesadaran dan ketenangan. Dalam penelitian besar di California terhadap
lebih dari 1.200 orang berusia di atas 80 tahun yang masih mandiri, ditemukan lebih dari 90% dari mereka memiliki rutinitas spiritual atau refleksi pribadi di pagi hari. Manfaat yang mereka rasakan antara lain lebih jarang cemas atau depresi, tekanan darah lebih stabil, kadar gula darah lebih terkontrol, tidur lebih nyenyak, lebih sabar menghadapi masalah, dan tidak mudah marah. Hubungan sosial mereka lebih harmonis karena emosi lebih seimbang. Sikap mental seperti bersyukur dan sabar bisa mempengaruhi produksi hormon serotonin dan dopamin, dua hormon penting untuk kesehatan mental dan kebahagiaan. Dan yang luar biasa, semua ini bisa dimulai dari 3 hingga 5 menit perenungan di pagi hari. Duduk dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, lalu sebutkan hal-hal yang bisa disyukuri, seperti bangun pagi, masih bisa menghirup udara segar, memiliki orang yang dicintai, tubuh yang masih bisa digerakkan, rejeki dan keberkahan yang diterima. Jangan remehkan kekuatan ucapan syukur ini. Dalam Islam ini disebut zikir, dalam Kristen disebut saat teduh, dalam budaya timur bisa berbentuk meditasi. Intinya, satu kesadaran penuh bahwa kita hidup dan diberi kesempatan untuk hidup lagi hari ini. Anda bisa menulisnya dalam jurnal kecil atau hanya membatin dalam hati. Yang penting, dilakukan secara sadar dan konsisten. Tips sederhana, bangun 10 menit lebih awal agar punya waktu tenang sebelum aktivitas dimulai. 2. Matikan notifikasi ponsel dan televisi selama waktu refleksi. 3. Pilih tempat yang tenang, seperti sudut ruangan dekat jendela atau di teras. Gunakan kalimat afirmatif positif seperti "Saya bersyukur hari ini masih diberi hidup" atau "Saya menerima hari ini dengan tenang dan bahagia". Kebiasaan ini tidak hanya membuat jiwa lebih segar, tetapi juga memperkuat tubuh. Orang yang hidup dalam keadaan batin yang damai lebih jarang sakit, lebih cepat pulih, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat. Semuanya adalah faktor yang secara signifikan memperpanjang usia. Jadi, jangan lewatkan kebiasaan ini. Luangkan waktu untuk terhubung dengan diri sendiri. Anda tidak sedang membuang waktu, tapi sedang memperpanjang usia dengan cara yang paling dalam dan bermakna. Di bagian berikutnya, kita akan bahas kebiasaan ke-6 yang sangat berpengaruh pada energi dan vitalitas sepanjang hari. Kebiasaan ini sederhana, tetapi sering dilanggar oleh banyak orang, terutama di era digital saat ini. Kebiasaan pagi kelima yang secara diam-diam memiliki dampak besar terhadap usia panjang adalah meluangkan waktu untuk merenung, berdoa, atau bersyukur. Mungkin terdengar sederhana, bahkan sepele, namun justru disinilah letak kekuatan utamanya. Banyak orang berpikir kesehatan hanya soal fisik, makanan, olahraga, tidur, dan obat-obatan, padahal kedamaian jiwa dan pikiran adalah dasar dari tubuh yang sehat. Penelitian ilmiah modern dalam bidang psikoneuroimunologi, ilmu yang mempelajari hubungan antara pikiran dan sistem imun, menemukan bahwa rasa syukur dan ketenangan batin secara langsung meningkatkan daya tahan tubuh dan menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Coba perhatikan orang-orang berusia tua yang hidup sehat dan panjang umur. Apa yang membedakan mereka dari kebanyakan orang? Mereka punya waktu khusus di pagi hari untuk duduk, diam dalam keheningan, berdoa atau berzikir, membaca kitab suci, menulis jurnal, bersyukur, merenungkan hidup tanpa gangguan dari ponsel, berita, atau dunia luar. Dan ini bukan hanya soal keagamaan, melainkan juga tentang menghubungkan diri dengan kesadaran dan ketenangan. Dalam studi besar di California terhadap lebih dari 1.200 orang berusia di atas 80 tahun yang masih hidup mandiri, ditemukan bahwa lebih dari 90% dari mereka memiliki rutinitas spiritual atau refleksi pribadi di pagi hari. Apa manfaat yang mereka rasakan? Lebih jarang mengalami kecemasan dan depresi, memiliki tekanan darah yang lebih stabil, kadar gula darah lebih terkontrol, mampu tidur lebih nyenyak di malam hari, lebih sabar dalam menghadapi masalah, serta tidak mudah marah. Hubungan sosial lebih harmonis karena emosi lebih seimbang. Sikap mental seperti syukur dan sabar terbukti mempengaruhi produksi hormon serotonin dan dopamin, dua hormon yang sangat penting untuk kesehatan
kesehatan mental dan kebahagiaan. Dan Anda tahu apa yang luar biasa? Semua itu bisa dimulai dari 3-5 menit perenungan di pagi hari. Duduk dengan tenang, tarik nafas dalam-dalam, lalu sebutkan hal-hal yang Anda syukuri. Bisa bangun pagi, masih bisa menghirup udara, memiliki orang-orang yang Anda cintai, tubuh yang masih bisa digerakkan, rezeki dan keberkahan yang Anda terima. Jangan anggap remeh kekuatan ucapan syukur ini. Dalam Islam, ini adalah bentuk zikir. Dalam Kristen, ini disebut saat teduh. Dalam budaya Timur, ini bisa berbentuk meditasi. Intinya satu, kesadaran penuh bahwa kita hidup dan diberi kesempatan lagi hari ini. Anda bisa menulisnya dalam jurnal kecil atau hanya membatin dalam hati. Yang penting dilakukan secara sadar dan konsisten. Tips sederhana, bangun pagi 10 menit lebih awal agar punya waktu tenang. Sebelum aktivitas dimulai, matikan notifikasi HP dan TV selama waktu refleksi. Pilih tempat yang tenang, misalnya di pojok ruangan, dekat jendela, atau di teras. Gunakan kalimat-kalimat afirmasi positif seperti, saya bersyukur hari ini masih diberi hidup, atau saya menerima hari ini dengan tenang dan bahagia. Kebiasaan ini tidak hanya menyegarkan jiwa, tapi juga memperkuat tubuh. Orang yang hidup dalam keadaan batin yang damai, lebih jarang sakit, lebih cepat sembuh, dan memiliki hubungan sosial yang lebih kuat. Semuanya adalah faktor yang secara signifikan memperpanjang usia. Jadi, jangan lewatkan kebiasaan ini. Luangkan waktu untuk terhubung dengan diri Anda sendiri. Anda tidak sedang membuang waktu, tapi sedang memperpanjang umur dengan cara yang paling dalam dan bermakna. Di segmen berikutnya, kita akan bahas kebiasaan keenam yang sangat berpengaruh pada energi dan vitalitas sepanjang hari. Ini kebiasaan sederhana, tapi sering dilanggar oleh banyak orang, terutama di era digital saat ini. Kebiasaan keenam yang menjadi rahasia panjang umur dan sayangnya paling sering dilanggar oleh generasi modern adalah menghindari paparan informasi negatif di pagi hari. Di era sekarang, begitu kita membuka mata tangan, langsung meraih ponsel, tanpa sadar. Kita membuka berita, melihat notifikasi grup WhatsApp, atau menggulir media sosial. Dan apa yang biasanya kita temukan? Berita kecelakaan, bencana politik, penuh emosi, ujaran kebencian, gosip, bahkan konten penuh kemarahan dan perdebatan. Semua ini mungkin terlihat sepele, tapi otak dan sistem saraf kita tidak membedakan apakah ancaman itu nyata atau sekedar informasi dari layar. Begitu kita membaca sesuatu yang negatif, otak langsung merespon seolah-olah itu ancaman langsung. Hasilnya, produksi hormon stres seperti kortisol dan adrenalin meningkat, detak jantung bertambah cepat, nafas jadi lebih pendek, perut terasa tidak nyaman, tubuh memasuki mode siaga alias fight atau flight. Dan yang paling berbahaya, respon stres ini terjadi bahkan sebelum tubuh kita sempat sarapan atau bergerak secara sehat. Sebuah penelitian dari Harvard University menemukan bahwa orang yang memulai hari dengan membaca atau menonton berita negatif selama 3 menit memiliki kemungkinan berpikir pesimis dan cemas hingga 8 jam ke depan dibanding mereka yang memulai hari dengan informasi netral atau positif. Bayangkan, hanya karena 3 menit, konten negatif sisa hari Anda bisa terganggu. Bagaimana jika itu terjadi setiap hari selama bertahun-tahun? Efek jangka panjangnya sangat nyata, gangguan tidur, penurunan daya tahan tubuh, meningkatnya tekanan darah, munculnya gejala kecemasan kronis, bahkan mempercepat proses penuaan biologis sel. Di sisi lain, orang-orang berumur panjang yang hidup sehat dan bahagia justru sangat menjaga apa yang mereka izinkan masuk ke dalam pikiran mereka, terutama di pagi hari. Mereka sadar bahwa pagi adalah waktu paling berharga untuk mengatur emosi dan semangat hidup. Apa yang mereka lakukan berbeda. Mereka tidak langsung membuka ponsel saat bangun. Mereka mengisi pagi dengan hal-hal yang membangun, seperti membaca buku, motivasi, mendengarkan ceramah, atau murotal, atau hanya menikmati keheningan. Jika membaca berita, mereka memilih sumber yang netral dan tidak provokatif. Mereka menyaring informasi sebelum mengizinkannya mempengaruhi suasana hati. Dengan cara ini, otak tidak dibombardir oleh stres sejak awal hari, sehingga hormon-hormon penting seperti serotonin, dopamin, dan oksitosin bisa bekerja dengan baik. Hasilnya, pikiran jernih,
tubuh segar, dan lebih mudah merasa bahagia. Bagaimana cara menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Letakkan ponsel di luar jangkauan tempat tidur. Jangan jadikan HP sebagai jam alarm utama. Gunakan 30 menit pertama pagi hari untuk aktivitas tanpa layar. Bisa membaca, menulis jurnal, berdoa, atau hanya duduk diam. Hindari membuka media sosial sebelum pukul 9 pagi. Jika memungkinkan, tunda hingga setelah semua aktivitas sehat selesai. Buat daftar sumber informasi yang positif dan membangun. Ganti konten penuh kemarahan dengan ceramah, podcast, atau audiobuku yang inspiratif. Latih diri untuk tidak merespon semua notifikasi secara instan. Anda yang mengendalikan informasi, bukan sebaliknya. Semakin Anda menjaga pikiran dari racun informasi negatif, semakin kuat mental Anda dalam menghadapi tantangan hidup. Pikiran yang sehat akan memperkuat tubuh, dan ini terbukti nyata dalam dunia kesehatan. Ingat, umur panjang bukan hanya tentang makan sehat dan olahraga, tapi juga tentang bagaimana Anda menjaga ketenangan batin dan kejernihan pikiran dari pagi hari. Jika pikiran diracuni setiap hari dengan informasi negatif, proses penuaan akan berjalan lebih cepat. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan ketujuh yang bisa dibilang sebagai pemungkas dari seluruh rutinitas pagi. Sebuah kebiasaan yang membuat semua hal sebelumnya menjadi lebih terarah dan bermakna. Kita sampai pada kebiasaan pagi terakhir yang diam-diam menjadi benang merah dari semua rutinitas. Orang-orang berumur panjang menentukan tujuan harian, walau sesederhana apapun itu. Kita semua tahu bahwa memiliki tujuan besar dalam hidup itu penting, tapi yang sering diabaikan adalah kekuatan dari tujuan-tujuan kecil yang dibuat setiap pagi. Bukan soal mimpi besar atau rencana hidup jangka panjang, tapi hari ini saya mau menyiram tanaman, saya akan menelepon cucu, saya ingin menyelesaikan buku yang saya baca hari ini, saya hanya ingin merasa damai. Tujuan-tujuan kecil ini memberikan arah, makna, dan rasa pencapaian dalam hidup, terutama saat kita memasuki usia lanjut. Banyak orang yang merasa kosong di usia 60, 70, bahkan 80 tahun. Bukan karena tubuh mereka tidak kuat, tapi karena tidak ada lagi sesuatu yang ingin dilakukan. Nah, orang-orang yang mampu hidup panjang umur, bahkan sehat sampai usia 90 tahun lebih, ternyata memiliki rutinitas pagi yang dimulai dengan niat dan tujuan harian. Yang jelas, mereka tidak membiarkan hari berjalan begitu saja. Mereka memulai dengan kesadaran, saya masih punya kendali atas hari saya. Sebuah studi menarik dari Rush University Medical Center di Chicago meneliti lebih dari 950 lansia berusia 70 tahun ke atas. Hasilnya mengejutkan. Orang yang memiliki sense of purpose atau rasa memiliki tujuan setiap hari memiliki risiko penurunan fungsi otak dan penyakit Alzheimer 2,5 kali lebih rendah dibanding mereka yang hidup tanpa arah. Mengapa ini bisa terjadi? Karena saat kita memiliki tujuan, otak akan tetap aktif merencanakan, memotivasi, dan menilai. Pencapaian ini menjaga koneksi antar neuron tetap hidup. Bahkan aktivitas sederhana seperti menulis to-do list sudah bisa mengaktifkan bagian otak prefrontal cortex yang penting untuk pengambilan keputusan dan konsentrasi. Selain itu, tujuan harian memberikan rasa bahagia, semangat, dan keberdayaan. Rasa bahwa hidup kita masih berarti, masih ada yang bisa kita lakukan, dan itu sangat berdampak pada kesehatan mental.